Ahmad Septiansyah dari Teknik Angkatan 2020. Saya di sini sebagai moderator dalam kegiatan era digital, membahas tentang masalah kabel laut. Apa itu kabel laut? Diberitakan oleh Kompas.com 3 Oktober 2020, jaringan kabel bawah laut dapat diibaratkan semacam jalan tol internet yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lainnya. Jalan tol ini lantas dipakai sebagai jalur untuk mentransmisikan data dari satu tempat ke tempat lainnya lewat internet. Data tersebut bisa berbagai macam bentuknya, seperti yang ditonton dan sebagainya. Ketika jalan tol yang digunakan untuk lalu lintas data itu sedang rusak atau sedang dalam pemeliharaan, maka proses transmisi data pun akan terganggu. Jumlah beban lalu lintas data yang tadinya lewat di kabel itu didistribusikan ke kabel lain, sehingga lalu lintas menjadi lebih sesak dan terhambat. Itu mungkin sedikit pengantar tentang apa itu kabel bawah laut. Selanjutnya, silakan pemantik Kandas Sugiarto Kahar untuk membawakan materi tentang permasalahan kabel bawah laut ini. Terima kasih. Moderator, suara backgroundku terlalu besar atau aman? Aman jika? Aman. Pas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Sugiarto Kahar, ST. Saya tidak pernah pakai bahasa ST ini sebenarnya. Angkatan 2006, Teknik Elektro, saat itu namanya sub jurusan telekomunikasi. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tahu dulu ini adik-adik. Moderator kan angkatan 2020, peserta angkatan berapa? Moderator, pesertanya angkatan berapa? Tapi Kak, ada dari angkatan 21, ada 19, 2021, ada 2019. 20 juga Kak. Oh ya, oh ini acara Iya, Kak. himpunan ya, Dek ya. Tapi Kak, Terus, sebelum ini murni. kita mulai, saya bacakan dulu CV deh Kak. Boleh, silahkan. Iya, CV pemateri. Nama Sugiarto Kahar ST. Tempat tanggal lahir baru 30 Juni 1988. Alamat Kompleks BTN Makyo Baji, Blok B6 nomor 7 Makassar. Alamat email sugiarto.kahar@gmail.com. Pendidikan terakhir S1 Teknik Elektro Universitas Hasanuddin. Pengalaman kerja Agent Fault Handling, Customer Account Manager Icon Place Makassar, Account Manager PT Foxel Electric Tbk Makassar, Manajer Operasional dan Keuangan PT Monar Abadi Elektrik Makassar, Marketing Director PT Milia Matiro Deceng Makassar. Sekian CV dari pemateri. Selanjutnya dilanjutkan Mika. Oke. Jadi sebentar, saya masuk dulu di HP. Lihat pesertanya 43 orang. 2020, 2021, 2019. Oh ya, oke. Ya Dek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Sugiarto Kahar, angkatan 2006. Materi yang hari ini dibawakan adalah kabel bawah laut. Dan kebetulan sekali, mulai saat saya selesai kerja, wisuda, sampai detik ini, nyambung terus dengan materi yang sedang kita bawakan. Saya sudahi dulu sharingnya. Nah, sebelum saya mulai, saya punya sebuah gambar di sini. Nah, ini dia. Lalu satu lagi.
Gambarnya kelihatan? Iya, kelihatan Kak. Oh iya. Oke, kalau begitu. Nah, Dek, di sini 2020, 2021, 2019 apakah sudah pembagian sub prodi atau belum? Tapi Kak, hanya untuk dari angkatan 2019 saja. 2019 yang sudah dibagi prodi ya. Nah, berarti 2019 yang hadir di sini telekomunikasi ya atau ada energi? Ada energi, Kak. Ada energi ya. Bukan Yang energi itu selamat pusing. Nah, jadi ini ini adalah dasar yang mungkin muncul di mata kuliah adik-adik semua. Oscillator. Nah, untuk adik-adik yang belum pembagian sub jurusan, kalau mau ikuti telekomunikasi, ini harus dihafal mati di luar kepala. Di luar kepala. Oscillator. Layer 1 physical, layer 2 data link, layer 3 network, layer 4 transport, layer 5 session, layer 6 presentation, layer 7 aplikasi. Saya suka sekali bawakan materi ini kalau offline, sayangnya kita online, jadi saya berharap adik-adik hatam masalah oscillator. Kalau tidak hatam, sini saya jelaskan pembukaannya. Oscillator itu deh adalah cara kita, anak telekomunikasi atau anak elektro menerjemahkan dunia komunikasi. Fisikal itu nggak usah terlalu jauh, ini adalah hal-hal fisik yang tidak perlu rumus-rumus. Kabel, eee, kabel fisik lah, radio, antena, itu yang ada di fisikal. Data link, itu adalah penghubung 2 titik yang tidak perlu ada rumus-rumusnya. Jadi kasih hubung saja komputer A ke komputer B, lalu ping, dapat, nah sudah selesai. Network, sedikit lebih maju sedikit, di sini perlu router di dalamnya. Jadi komputer A, B, C, lalu di IP masing-masing, lalu diatur routing-annya. 3 ini saja yang harus dipahami. Lebihnya di atas itu tidak usah, kecuali anak informatika atau ada yang programmer barulah bolehlah yang di atas. Anak elektro itu wajib, mau energi, mau kendali, apalagi telekomunikasi harus hatam. Physical, data link, network. Berarti yang 2021 sudah pembagian jurusan ya? Berapa orang di sini 2021? Saya lihat ya 411, oh itu dia. Nah, yang sedang kita bahas ini dia adalah layer fisikal. Layer fisikal, artinya kabelnya tok. Dari A ke B ke C, kabelnya saja. Tidak ada pengetahuan mengenai routing, mengenai API, mengenai network di dalam. Kabelnya saja. Agak bingung pasti ini, tapi oscillator itu begitulah cara kerjanya. Enak kita menerjemahkan masing-masing layer, masing-masing kita sedang membahas apa kalau oscillator-nya kita bisa full. Saya mau ada dual ini ya, dua komunikasi. Terus terang saya tidak pandai di seminar. Untuk angkatan 2021 mungkin ya, wakili saja. Fisikal itu adalah media transmisi. Ada mata kuliah kan, media transmisi? Iya, Atau belum ada? Ada ya, media transmisi. Nah, yang sudah diajarkan itu adalah Pak Ilyas harusnya mengajarkan fiber optik. Lalu ada yang mengajarkan radio, ada yang mengajarkan satelit. Apa sudah diterima semuanya? 2021 atau belum? Untuk angkatan itu belum diterima kayaknya, Kak. Oh, belum ya. Berarti belum Iya. ada mata kuliah media transmisi. Ini tips untuk adik-adik 2019, 2020 dan 2021 juga. Kalau kau paham ini oscillator, lalu setiap mata kuliah kau gambar. Mata kuliah itu sebenarnya di layar apa dibahas. Media transmisi itu di layar fisikal. Jadi kita tidak bahas data link, bahas network, bahas transport, tidak bahas programan, kita membahas fisikal. Kalau adik-adik diajar fiber optik, sistem komunikasi serap optik, lalu radio, komunikasi satelit, semua itu mata kuliah fisikal. Ya, yang penting tidak ada sistem di dalamnya, maka adik cuma mempelajari
fisikal. Nah, itu saja yang perlu diberatkan. Jadi kita itu pakai yang paling umum itu satelit, fiber optik, kabel tembaga biasa, lalu radio. Radio itu terserah mau radio frekuensi apapun, Bluetooth, infrared, semualah termasuk gelombang-gelombang lain di dalamnya. Nah, salah satu media transmisi yang paling fenomenal itu adalah fiber optik. Saya tidak usah memberikan pelajaran mengenai fiber optik, yang jelas cahaya dilempar dan merambat di dalam kaca. Cahaya dilempar kaca. Nah, tidak ada perhitungan di dalamnya. Kita tinggal ukur di ujung A, lalu di ujung B. Nah, kalau di ujung B cahayanya sampai dengan redaman yang rendah, dengan dB yang bagus, dengan voltage tegangan yang bagus, selesai. Tugasnya anak fisikal itu selesai. Kalau adik-adik pernah lihat anak IndiHome, engineer-engineer IndiHome, Telkom, Excel di jalanan yang sedang menggali tanah, yang sedang menarik kabel, yang sedang jointing fiber optik, mereka adalah engineer layer 1. Kalau kau berdebat dengan dia masalah teori IP, bagaimana suara sampai, itu bukan urusan mereka. Mereka cuma tahu cahayanya sampai. Nah, itu enaknya kalau kita paham oscillator. Jadi kita tidak campur ini itu. Nah, jadi anak-anak engineer layer 1 itu cuma memastikan semuanya cahaya sampai. Dia tidak peduli datanya. Sekali lagi, engineer layer 1 tidak peduli data. Dia tidak peduli ping sampai atau tidak. Dia yang pedulikan adalah cahayanya sampai. Sama seperti yang tembaga, sama seperti gelombang, sama seperti komunikasi satelit. Engineer layer 1 tidak peduli mengenai komunikasinya. Yang penting cahayanya sampai. Nanti anak data link layer 2, ini bisa saja satu orang yang sama tapi dibagi saja. Engineer layer 2 baru yang pusing. Datanya sampai atau tidak. Gitu. Bagaimana caranya data diterima, bagaimana caranya data ini dikonversi. Nah, kita selalu fokus ke layer 1. Nah, enak kalau begini arahnya. Sayangnya kita tidak punya papan tulis ya. Saya kurang handal begini, mohon dimaafkan. Jadi materi kita adalah kabel submarin bawah laut. Sekarang adakah yang online pakai komputer? Saya meminta untuk membuka website yang akan saya tunjukkan. Kita main website saja. Tidak usah terlalu banyak bicara. Buka submarinecablemap.com. Nah, tidak usah ada yang di apalah istilahnya ya. Terlalu banyak dibuka, terlalu banyak persentase, langsung saja. Submarinecable.com itu adalah data, peta alur kabel bawah laut secara fisik. Artinya memang begini arahnya. Dari titik A ke titik B ke titik C, seperti ini semua. Ini banyak sekali warna, banyak sekali banyak apa ya istilahnya ini ya, bermacam-macam lah. Nah, tuh adik-adik. Setiap warnanya itu membedakan provider yang berbeda. Nah, itu enaknya. Coba kita ke yang terkenal ya, Palaparing. Pasti kenal Palaparing. Kita Palaparing Sulawesi saja dulu. Nah, Palaparing Middle. Kalau ada klik Palaparing Middle, semua gambar lain hilang dan ini dia. Palaparing Middle yang belum jadi. Ini diharapkan nih mutar-mutar nih namanya ringnya. Nah, di sudut, bukan di sudut ya, di sisi kanan ini terlihat yang punya adalah HMN Tech. Ini punyanya Indonesian Government. Ini suppliernya yang menang tender. Ini Indonesia Government. Dikuasai oleh Kominfo, dikerjakan oleh PT LAN Telekomunikasi, Lembaga Elektronika Nasional. Saya harap adik-adik ada alumni yang ada di sana. Cuma satu orang, teman saya 2006 yang kerja di sana. Senior enggak ada. Nah, oke. Ini namanya middle ring. Belum jadi. Palaparing middle. Kita klik sembarang saja, memunculkan kembali semuanya. Kita ke yang famous lainnya. Palaparing yang famous itu ada di bawah. Palaparing Timur. Nah, ini Palaparing Timur tanggung jawabnya besar sekali. Papua itu sudah ring. Ke sini Timur Leste masih putus. Di atasnya Timur Leste ini belum nyambung, belum dinyambung oleh Palaparing, tapi ada orang lain yang menghubungkan. Nah, oke deh tuh, lihat. Yang perlu adik-adik pahami sebelum kita masuk ke Jasuka adalah ini semua tidak boleh asal tarik kabel. Jadi harus minta izin Kominfo di mana mau ditarik.
Yang punya ini jaringan beda-beda semua. Ada yang punya pemerintah, ada yang punya Telkom, ada yang punya XL, ada yang punya Bisnet, ada yang punya luar negeri, terserah. Jadi kita tidak peduli di situ. Itu warnanya beda. Tinggal klik saja nanti kelihatan siapa yang punya. Ini di submarine cable banyak sekali yang punya. Oh, kenapa peta saya ke sini? Untuk apa kita lihat Amerika? Oke, Indonesia saja. Oke, kembali ke sini. Ini yang besar-besar ini SMPC paket 1. Wah, yang punya adalah Telkom Indonesia. Nah, ini Telkom. Tadi Palapa Ring kan di sini nih. Palapa Ring middle. Ah, dia di ring oleh si SMPC. Jadi semuanya sambung menyambung menjadi satu. Tadi kalau ada pertanyaannya kok cuma begini bentuknya Palapa Ring? Ya karena sudah ada di sini kabel. Jadi untuk apa lagi investasi di sini? Ah, jadi hitung-hitung ekonominya deh ya. Ada ekonomi teknik gitu, belajar dengan baik. Nah, itu enaknya kalau ada kuliah tamu. Saya usah kalau bisa itu sekali seminggu lah. Jadi itu mata kuliah jelas gunanya apa. Kau bisa tahu yang mana yang kau harus paham full, yang mana yang tidak perlu kalau kau tidak bercita-cita ke situ. Ini ekonomi teknik itu belajar menyusun RAB sebuah proyek. Ini palaparing melingkar di sini, toh, tapi sudah ada di sini. Jadi dia tinggal tembak saja atau belok ke Sofivi di sini ya sudah selesai. Semua provider ada yang punya provider itu ya, ada yang punya Excel, mana yang punya Excel sebentar. Saya lupa tuh yang Excel siapa yang di mana. Ini Bifrost yang punya. Ya inilah, intinya inilah semua. Inilah yang dimaksud sistem backbone submarine Indonesia. Oke. Ingat jangan lupakan OC layer tadi, kita akan terus di layer 1 selama mengikuti materi ini. Berapa? Sejam ini kita hanya bayar layer 1 ya. Jadi menghubungkan kabel titik A ke titik B, memastikan cahayanya sampai, yang lain itu urusan engineer layer lain. Layer 1 ini, yang pasang ini urusannya engineer layer 1. Mereka cuma pasang, pastikan sampai, lalu pulang ke rumah. Nah, urusan yang punya provider terserah mau sewa siapa. Nah, sekarang kita ke Jasuka. Ini dia, Jasuka. Sistem paling panjang di dunia. Panjangnya karena ini ya. Sebenarnya kalau dari Indonesia ke Amerika ada kabel, tapi kan beda-beda providernya. Nah, ini dia. Yang punya adalah Telkom Indonesia. Telkom Indonesia. Jadi bukan pemerintah ya. Ini yang punya Telkom. Nah, adik-adik, yang punya itu maksudnya apa? Yang punya itu sama seperti kalau saya apa ya yang punya ya? Jalur lah, jalanan ya, Dek, ya. Saya punya tanah ini, bikin perumahan. Terus saya bikin jalanan. Nah, saya yang punya. Tapi orang lain boleh pakai. Bayar dong. Nah, sama seperti ini. Telkom, pemerintah, semua pakai. Contoh, adik-adik bikin anunya PLN yang paling baru itu PT Indonesia Comnet Plus karena belum punya backbone terlalu banyak. Jadi dia sewa ini, sewa ini, sewa ini, sewa semua. Tapi ya tidak ada hubungannya antara menarik kabel sendiri atau sewa. Tidak ada hubungannya dengan kualitas provider tersebut. Internet Service Provider, ISP-nya, atau NAP-nya, tidak ada hubungannya dengan kualitasnya. Karena dia mampu nyewa, kan dia punya uang. Dia punya uang nyewa, dia lebih fleksibel. Nah, ini Telkom punya uang untuk investasi ke kabel laut. Jadi dia tidak perlu sewa kalau dia mau itu. Ada penghasilan tambahan lah dari menyewa. Jadi provider besar yang punya backbone tidak menjadi keunggulan. Itu murni karena dia punya bisnis lain. Nah itu, tanamkan di kepala. Oh Telkom punya ini, oh Excel punya ini, mereka hebat. Oh tidak, itu karena mereka punya divisi untuk membangun dan menerima sewa per bulan. Ya balik modalnya mungkin 20 tahun gitu kan. Nah kalau adik-adik punya banyak uang, anggaplah di salah satu di antara kita ini, amin, punya 2-3 T lah, 5-6 tahun lagi dirikan internet service provider, sewa-sewa saja semua ini. Sewa dari Singapura, ambil dari sini, atau mau sewa yang ini, Australia, Singapura, kabel, ASC, ke bawah. Nah itu dia. Harap pemahamannya diubah ya. Ya. Oke, ini adalah sistem Jasuka. Kita tidak membahas internet. Internet itu ada di layer transport. Itu layer 4 di UC layer. Jadi ini apakah dipakai di mana? Oh, enggak pusing. Kita satu saja. OC layer satu saja. Adik-adik konsentrasi. Kalau kita bahas internet harus offline. Karena harus menggambar dan supaya adik-adik paham internet itu apa sebenarnya. Nah, ini Jasuka, Dek.
kemarin saya yakin kenapa materi ini diangkat karena kemarin membuat salah satu provider terbesar di dunia yaitu PT Telkom Indonesia, lalu layanan retailnya yaitu Speedy dan semua layanan retail lainnya Astinet beda bandwidth, Metro semua layanan Telkom hampir down semua. Di sini ini putus, sini apa di sini ya? Di sini kayak, sini. Kabel bolotnya putus. Oh banyak sekali rumor digigit hiu lah, apalah, nggak usah lah dipercaya semua. Percayakan saja ke laporan resminya. Kalau digigit hiu kayaknya terlalu dibuat-buat. Tapi bisa saja, sempat tahu ada megalodon di dalam. Siapa yang tahu bawah laut? Yang putus di sini. Nah, apa tadi itu tornya? Mahasiswa peserta tahu apa ya? Saya coba moderator tadi tornya mana WA-nya? Tornya harus tahu ya. Nah, oke, sudah baca. Nah, adik-adik sekalian, saat kita membahas jalur Jasuka, lalu ini cut di sini cut ini, tolong jangan pernah berpikir bahwa yang bermasalah itu Jasuka saja. Kalau ini di cut, lalu berarti Belitung, Jakarta, apa nih? Batu Raja, ini cut semua, internetnya mati. Sistem komunikasi serat optik tidak berlaku seperti itu. Nah, ini cut engineer layer 1 tahunya dari sini sampai sini itu tidak nyambung. Artinya tidak ada traffic di sini ke sini atau sini ke sini, tidak nyambung ya. Tapi engineer layer transport dan networking itu lihatnya luas. Dia lihat ini semua. Bandwidth di sini itu besar sekali dan ini cut. Artinya kalau ada orang mau menginternet ke Makassar itu dari Singapura network itu ada ping tuh google.com apa ya? Artis TE yang di gelandang Polri, prostitusi online. Kita ping ke Google kan. Itu pingnya tag lewat sini cari yang anu ya, yang gampang. Di sini macet, di sini macet. Ya lewat sini. Dia mau ke sini karena bandwidthnya besar, tidak bisa. Dia harus lewat sini. Oke, sampai Singapura. Singapura feedback. Terus Google ke sana masuk lagi. Yang mana lagi nih yang enggak traffic? Lewat Jakarta saja lebih gampang. Baru lewat di sini. Lalu lompat ke sini, semua berlangsung 0,0000 sekian detik. Kalau di sini cut, artinya tidak ada alternatif. Ini dari Singapura ini cuma berapa alternatif ke Indonesia ya? 1, 2, 3, ke arah sini, keempat lewat Palaparing. Nah, ini semua tipis-tipis ini. Sayangnya tidak ada ukurannya di sini ya. Saya punya ukuran bandwidth-nya, cuma tidak boleh dikeluarkan katanya. Kalau saya punya, sayang sekali. Ini cut. Jadi karena di sini cut, semua traffic itu lewat sini. Lewat sini. Di sini hujan, di situ hujan, adik-adik sekalian. Deras sekali hujan. Tes. Nah, suara saya masih kedengaran, Dek? Iya, Kak, masih kedengaran. Oke, masih ya. Hujannya deras sekali. Nah, saya tunjukkan sebuah gambar supaya membuat adik-adik gampang. Gampang melihatnya. Oke, ini petanya dia enggak pakai web supaya enggak loading ya. Ini peta 2 tahun lalu. Palaparing yang ini rencana fiber Palaparing tadi sudah jadi, sudah kita lihat ini sudah jadi. Oh iya, mouse saya kelihatan. Bentar, saya lama enggak main di sini. Mouse. Lalu spotlight. Nah, bukan. Mana ya? Kak, enggak terlalu kedengaran suara Kak. Oke. Nah, bagaimana? Ya, sekarang kedengaran. Oh ya, oke. Saya coba menggambar dulu. Ini yang saya tanda panah ya.
Mousku kelihatan tuh? Mouse saja lah. Mouse. Ah ya kelihatan. Iya, kelihatan juga. Iya, ini Jasuka yang tadi yang warna biru gelap itu ditulis di sini rencana fiber optik Palaparing. Ini 2 tahun lalu, tapi dari gambar tadi submarine kita sudah dapat bahwa dia sudah jadi. Jadi ini sudah jadi ya. Nah, ini yang putus kan Jasuka ini. Ini putus. Tak. Nah, lihat internet Indonesia itu tidak punya banyak pilihan. Lihat, internet itu dari Singapura atau lihat Singapura cuma punya bisa lewat Palaparing atau ke Sumatera dulu, ke Batam masuk sini, baru ngeruting sana sini ke sini, Makassar. Nah, karena ini putus, tak. Nah, ini bandwidthnya besar sekali. Ini besar sekali nih bandwidth di sini. Ini besar sekali. Karena bandwidth di sini besar sekali dan putus, jadi semua traffic masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini semua. Makanya Indonesia Timur itu kena. Kenapa kena? Lihat, Indonesia Barat itu masih punya banyak routingan, bisa sampai di sini. Routingan masih banyak. Indonesia Timur itu yang masuk Indonesia Timur itu ke Sulawesi cuma 1, 2, 3. 3 gerbang saja, bayangkan Indonesia. Begitu anehnya. Sebenarnya masih ada di sini ke Bali langsung ya. Tek, belum dianukan ya. 4 lah sekarang. Karena ini cut, karena yang ini putus, artinya ini hampir bisa dikatakan lumpuh karena semua traffic itu dari Jakarta ke sini masuk. Lewat ini sama lewat ini. Yang paling besar bandwidthnya ini. Ini kecil. Karena ini kecil. Jadi mirip rangkaian listrik sepertinya ini rangkaian seri lah. Kalau di sini ada 20 paket, terpecah 5 lewat sini, 15 lewat sini, di sini terpecah 10 ke sini, 5 ke sini. Pokoknya nanti sampai ke komputer rumahmu. Jadi itulah bahayanya dengan kalau ada kabel laut putus backbone yang bandwidthnya besar. Ini Jasuka besar sekali. Jadi saat ini cut, Indonesia Timur itu kena full. Karena 2 jalur kita itu dari Kalimantan. Nah, sedangkan Kalimantan lumpuh yang dari Jakarta ini. Jadi Jakarta hanya bisa lewat sini, Surabaya. Sekarang ada Bali. Tapi cuma itu saja pilihannya. Nah, bandwidth di sini tidak sebesar bagaimana di sini tipis sekali ini. Ini bandwidthnya berapa ya itu ah? Ini tipis sekali. Lebih-lebih ini tidak bisa diharapkan. Yang bisa diharapkan itu ini. Nah, semuanya traffic ini kalau ini bagaimana saya simulasikan ya? Saya suka sekali kalau simulasi ya. Kalau tadi dia ada 20 paket bisa menyebar ke sedemikian rupa sehingga traffic di sini tidak ada yang penuh bandwidthnya, tapi gara-gara satu cut maka bandwidth menumpuk di sini dan jadilah lambat loading sekali. Oh, kenapa Excel baik-baik saja, Tri baik-baik saja? Ya karena Tri tidak terlalu banyak customernya dan dia menyewa kabel lain. Tadi kan banyak tuh kabel. Nah, Telkom hanya punya ini. Dia tidak punya ini. Di sini dia cuma punya sedikit. Makanya kemarin tuh Jasuka itu punya Telkom dan Telkom tuh kelewatkan di situ semua bandwidthnya. Ini kan kabel laut nih provider nih tadi kita lihat. Kan Telkom tidak semuanya sewa, punyanya orang. Palaparing saja saya tidak punya data apakah Telkom nyewa atau tidak di Palaparing. Mungkin saja Telkom tidak sewa, kemungkinan besar karena dia punya investasi sendiri kabel bawah laut. Jadi Telkom betul-betul lumpuh di Indonesia Timur kemarin. Nah, itulah pentingnya Jasuka. Kalau dibilang pentingkah? Oh, penting. Tergantung providernya. Kalau provider Telkom kaya raya, dia bakal sewa semua ini. Di ring, sewa mungkin ini juga dengan bandwidth yang besar supaya kalau ada cut itu aman. Adik-adik mungkin masih SMA. Saya itu pernah alami kabel optik yang cut di sini. Saya pernah alami cut di sini. Saat itu saya kerja di Icon Plus, semua customer saya protes bukan main. Icon kena, Telkom kena, Excel kena karena yang putus full backbone-nya. Untungnya tidak sebesar ini karena ini tidak di bawah laut putusnya, cuma di daratan. Jadi bisa dimanuver sedemikian rupa. Jasuka kemarin berhari-hari karena dia di bawah laut. Betul-betul bawah laut. Dalam arti sebenarnya itu bawah laut. Saya punya beberapa gambar ya.
Gambar. Tut, tut. Kabel laut itu bagaimana sih, gitu kan? Saya matikan suaranya. Oke, ini dia. Share video, nggak usah pakai suara. Oke, adik-adik sekalian. Kabel bawah laut itu istilahnya begini, instalasinya agak susah, perbaikannya susah. Instalasinya susah, perbaikannya susah. Ini cara memasang kabel laut zaman baheula ya, yang cuma digilir turun jadi kita tidak bisa lihat bagaimana sebenarnya alur di dalam. Nah, untuk zaman now itu ya yang kayak begini sudah agak canggih sedikit, jadi sudah bisa diukur lurus baik-baik. Intinya seperti inilah. Saya tidak tahu Jasuka itu dibuat pakai teknologi apa. Kalau dia masih pakai teknologi yang seperti ini, Adik bisa lihat di bawah itu kabel serabutan-serabutan seperti itu. Tuh, artinya perbaikan akan susah dilakukan karena penyelam turun dulu baru cari dulu di mana lengkungannya, di mana apanya. Kalau Jasuka dibangun dengan teknologi yang bagus seperti sekarang yang sudah pakai pemindai, jadi artinya betul-betul bisa lurus dengan baik. Ya, lumayan lah untuk menemukan jalur kabelnya. Jadi ada 2 masalah saat perbaikan kabel bawah laut. Yang pertama, cari kabelnya. Yang kedua, cari dia rusak bagaimana. Yang ketiga, bagaimana cara perbaikinya. Kalau kabelnya konvensional sekali, aduh, setengah mati untuk di handle. Ini berlaku untuk semua jenis kabel laut, mau kabel power, telekomunikasi, dan lain-lain. Yang paling susah juga itu adalah, sebentar ya, ada enggak di sini ya? Teng. Mana itu? Ini kayaknya. Ini simulasi saja. Ini yang saya bahas di beberapa tempat. Permukaan air laut itu di bawah itu, Nah, bagian yang merah itu, jadi bukan hanya kalau digigit hiu, banyak sekali bisa penyebabnya dan itu tidak berlangsung instan ya. Bisa saja dampak dari benturan-benturan dengan tanah di bawah itu membuat kabel optik lama-kelamaan bocor atau apa dan putus. Kalau terjadi hal-hal seperti itu ya sudahlah, nasib lah. Makanya belajar menyelam adik-adik supaya bisa jadi engineer bawah laut. Lumayan gajinya itu. Oke, sampai situ saja mungkin gambar animasinya ya. Yang saya mau bahas ini adalah caranya kabel itu diperbaiki. Jadi adik-adik, yang pertama, titiknya harus ditemukan. Yang angkatan 2020 2019 pasti belum pernah lihat OTDR. Saya mengharapkan adik-adik yang 2021 itu sudah belajar di lab Telkom untuk menentukan di mana kabel putus itu terjadi. Saya perlihatkan di sini sebuah alat OTDR, Optical Time Domain Reflectrometer, entah apa ya itu ya. OTDR itu bisa melihat kabel itu putus di mana, berapa kilometer kabel itu panjangnya dari ujung ke ujung. Di situ kita bisa lihat redamannya berapa dan lain-lain lah, mirip-mirip osiloskop lah. Tapi ya versi lebih canggih dan versi untuk urus ini. Jadi yang pertama dilakukan provider adalah, atau tim penyelamat adalah, mengukur di kilometer berapa dia putus. Itu yang pertama. Nah, bedanya di laut dan udara itu tadi gambarnya adik-adik lihat, itu laut itu melengkung berbelok. Tidak seperti di jalanan saat diukur ada di kilometer 40 putus, ya kita tinggal pergi saja pakai motor di mana kilometer 40. Di laut kalau kita bilang kilometer 40, kita enggak tahu tuh kilometer 40-nya bagaimana karena di bawah laut itu berkelok-kelok. Makin canggih teknologi, ada sensor, ada sonar dan lain-lain, tapi kalau tidak ada ya sudah nauzubillah min dzalik, betul-betul menentukan titiknya di mana. Ini OTDR kecil. Di lab Telkom itu punya, Elektro itu punya OTDR. Saya harap kalau adik-adik belajar di OTDR ini ya, agak konsentrasi karena ini setidaknya kalau adik wisuda bisa dapat kerja sebulan lah, setidaknya bikin uang jajan 2-3 juta bisa didapat kalau adik mengerti baca OTDR.
sekarang saya cari 3 orang, kayaknya susah. Nah, angkatan 2020, 2019 ada yang dari SMK Telkom di sini? Coba bilang, ada. Angkatan yang muda. Oh, kita pernah ketemu kah? Tidak, 2000 berapa tidak, itu ya? tidak ada. Oh, tidak, ya. Saya pernah bawa materi berapa kali. Ya, anak SMK Telkom saya anggap hatam ini ya. Ya, Jadi perdalam saja di lab Telkom. Ya, teman-temanmu yang SMK dan langsung kerja itu kan bisa, apalagi Anda yang mencoba berkarir di lulusan S1 harusnya mampulah. Teori oke, praktikum oke. Adik-adik yang di dunia telekomunikasi ini membosankan, ribet. Kalau kita cuma pikir lulus saja dapat nilai A, agak kesusahan kalau keluar. Soalnya bukan agak kesusahan ya, kalau kamu memang mau mendaftar jadi PLN, Telkom dan lain-lain ya tesnya nggak ada begini. Tapi kalau kau mau punya uang saku di awal-awal, ya siapa tahu ke depannya kau kerja di mana, tapi awal kau langsung kerja jadi engineer, tolong pelajari OTDR, penting, sama splicing kabel. Oke, kita sudah dapat titiknya di sini putus nih. Nah, di darat itu kita langsung datang, lalu apa ya? Sambung. Iya, kita tinggal datang sambung. Kalau di sini, di dunia darat ini yang tidak berbahaya. Jadi kalau adik-adik lihat engineering di pinggir jalan, dalam got, kalau hujan-hujan begini pakai payung, pakai tenda, menyambung kabel yang putus atau menyambung kabel saat pasang baru, ya sudah, hargailah, banyak uangnya itu. Ini alat yang dipakai di darat. Saya simulasikan dulu ya, ntar dia pakai alat-alat lainnya, lalu pergi di lokasi, cari tempatnya, lalu putuskan, paksa, kemudian sambung. Kalau perlu tarik baru, terserah, lalu sambung. Ini di darat ini. Di kehidupan nyata darat saja susah, apalagi kalau hujan, apalagi berlumpur, apalagi itu di depan rumahnya orang, ada anjingnya lah tetangga, bayangkanlah sudah semua itu. Nah, itu semua yang harus dihadapi di darat. Nah, sekarang bayangkan di laut. Setelah dapat kabel putus, itu harus disambung. Itu mengerikan. Nah, makanya biasanya jarang sekali terjadi penyambungan. Yang terjadi itu adalah manuver core. Ada core-core cadangan. Lebih gampang. Kalau core nomor 3 putus, di ujung A, di ujung B ketemu core nomor 6, ya sudah manuver. Pindahkan semua data linknya layer 2 tadi, layer 2 sekali lagi, bagaimana caranya menghubungkan komunikasi A ke B, datanya, sudah lewatkan saja ke core lain. Nah, susah bicara kalau adik-adik tidak pernah melihat fiber optik. Oke. Ini banyak sekali ya fiber optik ya. Anggaplah satu core putus, manuver di core lain. Satu core putus, manuver di core lain. Kebanyakan begitu kalau submarine cable, ada cadangan. Karena satu kali pasang. Ada cadangan. Dapat kan? Sudah dapat tadi di mana anunya, di mana lokasinya, temukan, lalu manuver core-nya. Kalau sudah di core yang mana? Kalau bisa ditahu di darat, kalau harus menyelam, ya menyelam. Nah, yang jadi masalah kalau yang putus full satu kabel, itu jarang sekali terjadi. Perlindungannya kabel itu banyak. Kabel bawah laut itu banyak, tapi ya anggaplah terjadi, yang mau nggak mau harus dilakukan penarikan ke atas. Jadi itu kabel ditarik ke atas. Kalau memang terlalu ekstrim atau disambung baru kiri kanan. Jarang sekali itu penyambungan di bawah laut. Itu mahal sekali. Nah, tapi kalau harus dilakukan, ya silakan dicek YouTube sendiri, alatnya beda, splicernya beda. Splicernya kan mirip gini kalau di darat, kalau splicer untuk submarine kabel. Pelajaran ini agak membosankan kalau adik-adik tidak dapat ya, tidak mau di dunia telekomunikasi. Nih kebanyakan tuh diangkat ke atas baru disambung. Tuh, jadi video-video yang bilang, "Wah, disambung bawah laut," tolonglah itu sedikit terlalu terlalu ekstrim. Ini diangkat, di atas itu diangkat, di kapal, baru di jointing di situ. Kabel itu pasti bisa diangkat, nggak mungkin nggak bisa karena panjangnya kan oke. Jadi ya, itu adik-adik ya.
Yang biasanya menyelam itu ya pengelasan, saat ini dimasukkan ke dalam lalu ada pipanya, oke lah, barulah. Nah, kebanyakan itu ditarik di atas. Nah, itu mungkin. Lalu sekarang langsung, prakteknya ya. Saya kebetulan kerja di Foxtel beberapa tahun lalu dan sekarang masih menghandle kabel. Saya perlihatkan bagaimana sih itu. Mana kabel-kabel saya? Oh, ini dia. Saya perlihatkan bagaimana kabel itu. Brosur submarine katalog. Nah, ini dia. Share screen. PDF kemana? Oke, langsung saja. Ini praktikum. Jadi praktikum, ini dunia nyata. Jadi kalau di di kuliah itu full teori, nah di dunia nyata itu agak lebih simpel sedikit. Ya diharapkan teorinya agak bagus, tapi ya Anda harus di teori-teori amat. Dapat B, ya lumayan lah di kabel optik, di fiber optik ya. Jadi ini kabel yang real dijual. Ini salah satu merek yang paling besar di Indonesia, itu Foxtel Electric Tbk. Alhamdulillah saya bisa ke situ, tesnya gampang, asal adik-adik mau ke Jakarta tes. Jadi nabung memang dari sekarang. Nah, kabel bawah laut itu pelindungnya besar sekali. Pelindung luar. Kabel bawah laut itu pelindungnya paling luar. Nah, core-nya itu di dalam banyak lah. Satu kali. Itu sudah ada besi, ada ini, ada inner armor, water blocking gel, banyak sekali. Itu jenis pertama. Ini adalah cara baca kita spesifikasi kabel ya. Segala macam crash-nya 15 kN, bending, nominal weight, kilogram, ada temperatur yang harus dijaga. Inilah kalau kita beli kabel. Jadi ini diajarkan, tidak ada materi kuliah di elektro yang mengajarkan mengenai fisik pelindung kabel. Kita cuma konsentrasi di core-nya masing-masing. Kita belajar ini di pengkabelan, anak TE yang belajar masalah ini. Luas penampang kabel dan lain-lain. Anak telekomunikasi sayangnya tidak ada. Mudah-mudahan sudah ada. Nanti saya coba koordinasi sama Pak Elias. Ini kabel bawah laut untuk untuk anak TE ya, anak energi, ini begini-begini kabel bawah lautnya, dan biasanya selalu ada fiber optik untuk cadangan ataupun untuk komunikasi. Ini kabel fiber optik full, jadi di atasnya itu paling depan ada outer seal-nya. Ada banyak lah. Ini pelindung nih, ini keras sekali luarnya. Ini bulat-bulatan besi, berbulat-bulatan lagi di dalam, water blocking di dalamnya, bulat lagi, besi lagi. Ini tube-nya, lalu ini FO-nya. SMK Telkom punya itu, saya pernah kasih. Kabel submarine. Ya inilah submarine yang dipilih. Tinggal dipilih mau berapa core. Voltnya ada. Tipenya ada. Ini tidak diajarin sayangnya ya. Banyak sih tidak diajar di kuliah. Tidak apa-apa lah. Ya, itu mungkin saja semua. Saya sudah perlihatkan fisik kabelnya. Harusnya kalau kita ketemu saya bawakan langsung. Lalu cara dapatkan titiknya, cara perbaikannya, pentingnya pentingnya nih kabel Jasuka untuk palapa ring se-Indonesia. Mungkin moderator kalau masih ada waktu boleh, kalau tidak ada tolong infokan. Ya silakan diambil alih kembali. Silakan moderator. Iya Kak, masih bisa dilanjut Kak sampai jam 11 baru kita buka sesi tanya jawab. 15 menit lagi. Langsung nih tanya jawab. Enggak apa-apa. Oh iya Kak. Baik, kepada seluruh peserta kegiatan yang ingin bertanya bisa resen atau langsung on mic saja.
Eh, Baik, moderator izin bertanya, apakah suara saya kedengaran? Iya Kak, silakan. Oke. Baik, terima kasih Kak atas presentasinya. Mengenai OTDR tadi, mungkin bisa dijelaskan Kak, bagaimana mekanisme OTDR sehingga kita bisa mengetahui letak titik terputusnya sebuah kabel fiber optik di bawah laut seperti itu Kak. Oke, lanjut. Ada. Kumpul dulu penanya 3, Bapak moderator. Tapi apa suara saya kedengaran Kak? Kedengaran. Oh iya, makasih Kak. Ya, ada lagi Dek. Langsung saja mungkin beberapa penanya. 2 lah. Ya, ada yang lain? Satu saja. Oke lah, satu saja kalau begitu. OTDR itu bagaimana? Kita buka lagi gambarnya. OTDR fiber optik. Lalu kita kembali ke situ. Ya, ambil satu ya. Ini ya kayaknya. Lalu, oke. Nah, bagaimana cara kerja fiber optik? Itu prinsipnya simple sekali. Mirip sama prinsip sonar. Sonarnya kelelawar atau kapal selam. Jadi, tembakan cahaya, di ujung taruh receiver, atau ujung itu kasih apa ya, sambung, tunggu pantulannya. Sederhana. Jadi tinggal diukur saja cahayanya sampai atau tidak, berapa dB-nya, berapa redamannya, simple sekali. Jadi kelihatan tuh ininya. Ininya apa ya? Untuk grafiknya nantilah di lab telekomunikasi karena banyak perhitungannya. Tapi intinya OTDR itu tembakan saja cahaya baru lihat yang mantul yang mana, berapa dan di mana. Itu saja. Jadi kentara kalau dia tidak sampai, dia kan mantul tuh kalau dia putus, putus di tengah langsung mantul lagi balik. Nah, kelihatan di mana dia putusnya, di mana dia ada cracknya, atau di mana dia kadang itu FO tidak putus full, kadang sedikit cahaya yang sampai ke sana itu kelihatan di kilometer berapa dia itu. Nah, OTDR itu jangan bilang semua OTDR kecil atau besar sama dia jangkauannya. Oh tidak, ada powernya masing-masing. Semakin jauh mahal harganya, semakin jauh semakin mahal. OTDR, kita lihat salah satu merek OTDR itu yang paling terkenal merek Fujikura. Fujikura. Nah, OTDR-nya Fujikura itu keren-keren. Ya, dia agak simple sekarang. OTDR zaman now itu sudah compact dia, sudah simple. Dan memurah harganya. Saya terus terang waktu masih di lab Telkom zaman kuliah, harganya masih ratus sekian. Sekarang 60 juta sudah bisa dapat OTDR yang bagus. Standar telekomunikasinya Telkom, Icon dan Excel itu enggak harus Fujikura sekarang. Merek Cina juga banyak. Ya, jadi itu adik yang bertanya tadi. Jadi tembak saja lalu lihat pantulannya, sederhana, sama seperti sonar. Begitu cara untuk mengetahui di mana titik putusnya. Ya, pahamkah? Iya Kak, terima kasih banyak atas jawabannya Kak. Ya, sama-sama. Untuk peserta yang ingin bertanya, disilakan untuk raise hand atau langsung on mic saja. Ya, ada lagi kah?
Ya, mungkin karena adik-adik yang apa ya, yang ada di sini belum pemilihan program studi, baru satu angkatan ya. Jadi untuk yang mengambil dunia telekomunikasi 2021, kuliahnya saya juga enggak bilang enggak perlu pintar-pintar. Yang harus pintar, harus dapat A supaya PK-nya tinggi. Karena administrasi itu adalah syarat penerimaan kerja yang baik. Yang saya maksud adalah paham apa yang dipelajari, itu saja. Oh, enggak usah paham ilmunya, enggak usah. Maksud saya mata kuliah itu di mana dia berada dalam sistem komunikasi. Itu saja. Tips dari saya baik kepada moderator, panitia, adik-adik yang 2021 dan yang belum terbagi telekomunikasi, baik itu energi, kendali. Untuk dunia telekomunikasi kalau berminat, setiap senior yang sudah di situ di dunia telekomunikasi supaya bisa jabarkan mata kuliahmu itu di titik mana. Contoh lah di internet saat kau ping Google lalu gambarnya muncul, mata kuliah SKSO itu bahas bagian mana, mata kuliah sistem transmisi bagian mana, mata kuliah ekonomi teknik itu bagian mana dalam dunia nyata. Itu saja. Kalau kau paham itu, walaupun kau tidak paham teorinya, setidaknya kau paham apa yang sedang kau hitung. Medan itu mata kuliah paling jelek nilai saya, dan bahkan sekelas Pak Bayu itu dia bungkus itu C ya medannya dosenmu, karena itu susah sekali. Tapi kau harus tahu medan itu sebenarnya yang mana dibahas nih medan ini. Kenapa ada mata kuliah medan elektromagnetik titik A dan titik B, dihitung medannya masing-masing. Jadi ya, tips saya terutama anak telekomunikasi harus tahu tiap mata kuliah itu di mana. Komunikasi seluler, topologi jaringan akses, filter itu bahasa Indonesianya apa lagi? Tapis analog, tapis digital, TJA, bahkan iluminasi. Itu adik harus tahu di mana. Itu saja tips dari saya. Saya tidak ada yang ajar dulu itu. Saya IPK-nya tidak terlalu tinggi-tinggi amat, tapi saat saya kerja di Telkom, habis itu Icon Plus, baru saya paham mata kuliah ini di mana, mata kuliah ini di mana. Makanya saya lebih suka membawakan materi sebenarnya offline, supaya sebutkan mata kuliahmu, supaya kita lihat dia di bagian mana, itu di sistem yang kita punya. Dari internet ini, sekarang sudah makin gila, ada metaverse. Mata kuliah ini di mana? Anak energi juga begitu, generator apa dan lain-lain lah. Saya kurang paham, bukan anak energi, tapi carilah dia di mana mata kuliah itu titiknya. Membahas apa sebenarnya, jangan cuma ikut-ikut. Ekonomi teknik itu apa, matematika teknik itu apa, kan tidak ada hubungannya kan istilahnya. Oh ada, walaupun kecil. Walaupun yang kau pelajari di buku itu tidak dipakai. Itu tips dari saya, Dek. 1 hari sebelum kau sarjana, bisa juga begitu, adakan 1 kali materi lagi, materi umum, sebenarnya mata kuliah itu di mana di dunia telekomunikasi. Untuk yang mau ambil telco, begitu juga untuk jurusan lain. Setidaknya saat kau keluar kau paham. Walaupun di mata kuliahnya kau tidak terlalu paham. Saya tidak paham fiber optik waktu kuliah, dan ternyata dijodohkan dengan fiber optik sejak wisuda sampai hari ini. Sekarang mengatur keuangan, hanya mengatur SDM, hanya memimpin perusahaan, tapi di lapangan anak-anak yang kerja, tapi ya tetap kerjanya fiber, iluminasi dan lain-lain tuh. Teorinya saya tidak paham, tapi setidaknya saya tahu mata kuliah ini gunanya. Dan saya mau itu anak kuliah tahu, supaya kau tidak bingung lah, kau belajar apa sih segini. Nah, itu mungkin dari saya, Pak moderator. Kalau tidak ada yang bertanya, silahkan. Ini Kak, ada di kolom chat atas nama Andi Haidir Balrum. Dalam kabel submarin, berapa standar core yang dicadangkan jika ingin melakukan manuver, Kak? Saya jawab, tidak ada rumusnya. Yang ada rumus itu hanya bandwidth, hanya apa, itu semua dirumuskan. Tapi kalau masalah hitung-hitungan ekonomi itu tidak ada. Contoh, siapa ya? PT Telkom itu menarik ke rumahmu itu 2 core masuk ke rumah. Pakai kabel DW 2 core. Masuk ke kotak yang namanya ODP, di situ yang masuk itu kabel 12 core. Artinya dia punya 12 cadangan untuk 1 area ODP. Jadi itu murni hitung-hitungan matematis saja sama hitung-hitungan ekonomi. Nah, kabel laut itu biasanya sepertiganya core. Sepertiga core yang dipakai kosong full. Itu tidak dipakai.
Satu kabel anggaplah isinya 98, 188, 240 core. Berapa sih kabel core paling tinggi kabel lautnya? Sebentar. 188 kayaknya, atau bisa lebih. Dibungkus dalam satu pipa, baru dikasih turun di dalam, itu biasanya sudah langsung banyak deh. Pengalaman saya waktu yang di sini di CPI ini, dia mencadangkan sepertiga dari jumlah core itu kosong, supaya bisa dimanuver kapan saja. Jadi tergantung itu core, sisi kiri dan sisi kanan itu tergantung, tidak terhubung ke alat apapun, tidak dipakai. Nah itu mungkin jawaban. Intinya tidak ada rumusnya. Oh iya, iya Kak, terima kasih Kak. Saya Kak yang mau bertanya Kak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Septiansyah dari angkatan 2020. 2020. Oke. Kalau misalnya Kak kabel bawah laut itu putus, apakah dipengaruhi oleh air laut Kak atau bagaimana? Kalau putus nih Kak. Kabel bawah laut putus. Enggak. Air laut tidak mempengaruhi apapun. Jadi kalau dia putus saja, kalau dia dalam pipa, jadi begini. Kabel itu yang turun itu tidak kabel yang seperti kalau lihat di apa lagi namanya, di luar itu ada pembungkusnya, bahkan besi dilas. Jadi kalau core-nya di dalam putus itu enggak ada hubungannya dengan air laut. Biasanya diangkat ke atas. Optik itu tidak ada tidak ada pengaruhnya terhadap air. Sekali lagi, optik itu tidak ada hubungannya dengan air, kecuali kalau dia putus ya jelas cahaya ndak urus. Tapi kalau core-nya saja sendiri dibungkus lalu direndam di air laut, tidak ada pengaruhnya. Nah, kalau yang kau maksud apakah air laut berpengaruh terhadap pemutusan kabel, itu tergantung pelindungnya. Contoh pelindungnya besi tok, tidak dilapis apapun, berkarat, ya akhirnya bocor, masuk ikan hiu gigit, masuk akal. Tapi kalau kabel yang tadi saya tunjukkan jenis-jenisnya itu dibombardir di bawah laut, enggak. Kalau air enggak, ada pelindung, ada water blocknya. Jadi aman kalau soal air. Yang masalah memang kalau putusnya itu karena kecelakaan, ditabrak, jangkar. Kalau enggak salah kemarin tuh jangkar deh. Saya enggak ikuti lagi penyelesaiannya. Yang saya jangkar kapal. Hiu itu enggak mungkin. Kabel di Indonesia tidak digelepar begitu saja. Ada pelindungnya, ada tabungnya, ada besinya. Ya, sekian. Terima kasih Kak. Untuk peserta lain yang ingin bertanya, silakan raise hand atau langsung on mic. Ya. Enggak ada kah? Oh, enggak ada ya, sudahlah. Nanti kita ketemu Kak, offline lah. ini ada lagi yang bertanya di kolom chat Kak. Oh iya, silakan dibacakan. Secara teknis, bagaimana cara meningkatkan kualitas internet di suatu negara? Kenapa kualitas internet Indonesia kalah dibanding negara-negara lain? Itu Kak. Ya, kualitas internet Indonesia itu jelek untuk ukuran negara berkembang. Untuk ukuran negara berkembang ya. Oke lah, negara maju enggak usah dihitung. Bagaimana cara meningkatkan akses internet? Jadi begini deh. Ada itu menerjemahkan internet itu terlalu random. Mungkin yang dimaksud mungkin internet selulernya atau internet apanya ya, itu dunia yang berbeda. Seluler itu dunia yang berbeda, 4G, 5G dan lain-lain itu dunia yang berbeda dengan wire cabling ini, tapi internetnya itu satu, sama-sama menghubungkan titik A ke titik B. Anda ketik Google, Anda menghubungi suatu server, lalu Anda minta feedback data balik, lalu ditampilkan. Itu oscillator semua itu. Itu cara kerja oscillator seperti itu. Nah, bagaimana agar internet Indonesia bagus? Yang pertama backbone-nya banyak, kalaupun tidak banyak, core-nya banyak. Yang kedua harus ring. Nah itu paling penting, ring. Ring setiap area, sebuah area administrasi itu harus ring. Supaya kalau putus yang satu bisa mutar. Nah yang ketiga, kualitas fisikal layer satunya itu router, layer satunya itu alat-alatnya deh ya, alat-alat penghubung telekomunikasinya itu yang harus bagus. Contoh sekali nih,
kalau adek lihat HP adek ini sekarang 5G toh, atau mungkin belum ada 5G, anggaplah 4G lah. Dulu itu sebelumnya 4G, 3G. Dulu itu 3G cepat. Tiba-tiba ada 4G, 4G-nya cepat, pas berubah ke 3G lambat. Ya karena kita itu apa ya, 4G 4G-an, 3G 3G-an begitu ya. Nanti 5G naik, 4G jadi lambat. Padahal kan harusnya tidak berubah teknologi 4G. Cuman di dunia seluler itu material diganti, itu material di 4G 4G kan, di 5G kan. Nah, jadi internet Indonesia itu tidak bisa. Lebih kepada modal, memang susah. Uang tidak ada. Uang ada mungkin dikorup. Tapi kalau kita tidak bahasa korup, mungkin ya cuma itu dikorupsi. Cuma itu saja satu-satunya penjelasan. Karena kebanyakan teman saya yang telekomunikasi itu masuk ke seluler. Itu dunia telekomunikasi paling saya benci di dunia itu, seluler. Dan kalau saya dijelaskan kenapa sekarang 3G lambat, 4G yang cepat begini, ya karena itu material diganti. BTS masing-masing itu dicabut di atas. Lalu 4G-nya juga belum merata, cuma 3G yang di-up-kan. Aduh, begitulah. Indonesia masih jauh kalau itu, kecuali kalau semua disiplin dan semua investasinya bagus. Lalu tidak ada provider yang masalah ekonomi ini, tidak ada yang monopoli. Contoh lah begini, lihat PLN kan sendiri ini monopoli. Jadi kau mau bagaimana juga jeleknya itu layanan PLN, kau pasti pakai PLN. Nah sekarang Telkom, lihat di dunia non seluler ya. Telkom jelek, Excel Home siap menanti. Speedy jelek tuh Excel Home siap menanti. Iconet datang, Bisnet ada. Masing-masing berlomba. Dia harganya mahal dipermurahkan. Nah di seluler itu terlalu memonopoli. Telkomsel. Excel itu kecil sekali, kecil sekali. Jadi tidak terlalu, persaingan harus bagus. Di negara maju itu tidak ada monopoli di bagian situ. Ada punya pemerintah, ada punya swasta, yang besar swasta. Mirip di bank lah, bank BCA kan paling bagus itu kalau kelihatan kan. Antrinya apanya ya karena itu ada pilihan walaupun mahal adminnya. Ya mungkin itu deh, kualitas internet itu lebih ke peralatannya. Tapi kenapa peralatan Indonesia tidak bagus ya? Karena dananya kurang atau dananya cukup tapi dikorup. Itu saja. Masalah pengetahuan otak bagus di semua. Material yang masuk itu Nokia, ZTT, Siemens, Huawei, oke semua. Tidak ada yang bermasalah. OTDR-nya saya bagus, kabelnya sudah merek oke semua, Voxel, Supreme, kabel metal, Fiber Home, Jembo, semua kabel-kabel oke. Teknisinya oke. SMK Telkom itu saya akui oke sekali. STT Telkom oke, Unhas juga lumayan lah dengan profesor-profesor yang seperti Pak Elias, Pak Bayu, Dewi ya, itu semua, Pak Sul Fajri itu semua oke-oke di dunianya. Jadi oke, saya harap adik-adik ada yang jadi pejabat di publik lalu memberangus ini semua supaya internet kita bagus. Mahal sedikit enggak apa-apa, asal bagus. Ini internet kita sudah mahal, tidak bagus. Itulah. Ya, sekian. Ya Kak, terima kasih Kak. Pertanyaan selanjutnya Kak. Untuk Monggo. masa ketahanan kabel fiber optik bawah laut sendiri dapat bertahan berapa lama Kak? Untuk kemudian diganti kembali. Oh iya, oke. Fiber optik itu lama sekali. 2 siklus hidup manusia bisa itu. Pelindungnya begini, pelindungnya itu ada PVC. PVC itu plastik tapi jago, kayak begitu. Plastik saja tidak bisa diurai oleh bakteri sekian puluh ribu tahun. Makanya jangan buang plastik sembarangan ya. Kurangi penggunaan plastik. Nah, apalagi PVC. Jadi enggak ada umurnya, enggak sebentar, dia lama. Satu siklus itu. Bahkan kabel-kabel yang ada di luar itu kalau sampai ada teknologi baru masih bisa dipakai. Yang masalah adalah saat kabel itu terlalu contoh, kabel udara dan kabel tanah yang ada di daratan, adek buang ke laut, itu rusak. Tidak ada pelindung, water blockingnya tidak terlalu besar. Atau kabel tanah pasang di udara, sebaliknya kabel udara pasang di tanah. Nah, kalau kabel-kabel itu dipakai tidak semestinya, umurnya rendah. Contoh, kabel yang dipakai Icon Plus itu ADSS, elektrik, bla 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 ya. Saya punya enggak formatnya ya, sebentar. Begini, kabel optik itu ada fungsinya masing-masing. Saya bukakan sebentar. Fiber optik. Lalu fiber optik. Nah ini dia.
Share screen. Oke, ini katalognya Voxel. Kabel FO itu ada yang nih kelihatan kan? ADSS type. ADSS itu all the electric self supporting. Ini bisa saya zoom. All the electric self supporting. Jadi kabel ini anti listrik. Nah, ini kabel yang dipakai oleh Icon Plus. Icon Plus itu kabelnya adalah kabel paling bawah di tiang PLN distribusi. Nah, kalau dia digunakan dengan baik, maka aman. Nah, contoh kabel yang lain. Ini kabel udara biasa, aerial installation. Ini kabel udara biasa. Ini aerial. Nah, aerial ini sebentar. Saya cek zoom saya, kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan. Ini kabel aerial. Ini ada penggantungnya. Terus ada lapisan-lapisan di dalam. Kalau kabel ini dipasang di kabel listrik menggantikan ADSS, otomatis terbakar. Jadi biar umurnya cuma 1 bulan terbakar karena di sini ada penghantarnya. Nah, sebaliknya ini ada kabel tanah, direct biri. Direct biri ini yang ditanam langsung tanpa pipa-pipa warna orange yang sering kau lihat karena dia punya pelindung tebal sekali. Jadi dia tidak perlu pakai pelindung. Nah, kabel tanah yang biasa, ini namanya kabel dak. Dak itu tanah ya, gali. Tidak punya pelindung. Saat kabel ini kau tanam di tanah tidak pakai HDPE, umurnya bakal singkat. Setahun lebih dimakan nih cacing. Kabel ini, kabel tanah kalau kau pasang di udara, pengganti ini ya sama. Karena dia tidak punya, dia bagus, tapi merepotkan karena mahal. Tapi bisa, kabel tanah itu bisa digantung. Yang masalah kabel udara kau tanam. Water blockingnya tidak bagus, lalu tidak punya pelindung tebal. Nah, jadi gunakanlah fiber optik di tempatnya. Sama dengan submarine tadi. Kalau submarine, kabel ini dipakai di submarine, jelas tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, kayak ini kabel drop core yang masuk ke rumah-rumahmu bagi yang punya Speedy atau Excel Home. Cuma 2 core masuk. Kabel ini tidak punya pelindung sama sekali. Kalau kabel ini dibentangkan di pinggir jalan, jelas gampang rusak. Makanya dia cuma jarak pendek dari rumah. Dari ODP masuk ke rumah atau dari JB kalau Icon Plus. Excel pakai bahasa ODP. Kayak begitu. Di fungsinya masing-masing. Yang membedakan tiap kabel itu adalah pelindung-pelindungnya dan bagaimana dia disusun. Kalau masalah core-nya, semua core sama. No, core-nya ini. Ada enggak ya? Ini dites ya, tes impact, tes crash, tes kekuatan. Lalu di OTDR sama sih. Ini optiknya nih yang berwarna-warna. Mungkin kelihatan ya. Itu ada orange hijau, itu optiknya. Itu digulung-gulung masuk. Digulung-gulung masuk di dalam. Nah, core-nya itu sama semua, tinggal bagaimana dibungkusnya. Kabel laut, kabel udara, kabel tanah, DSS, itu sama semua. Jadi umur kalau digunakan di tempat yang tepat bisa lama sekali, 100-200 tahun bisa. Tapi kalau tidak di tempat yang tepat 5 tahun paling lama. Kecuali bahkan kalau kabel yang biasa dipasang di tempatnya ADSS sebulan terbakar. Mungkin begitu. Iya Kak, terima kasih Kak jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Kak, ada lagi di kolom chat atas nama Fajrin Ramadan Adin. Tentang masalah perbaikan kabel, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kabel bawah laut jika mengalami gangguan Kak? Oke. Kita tadi kan saya jelaskan metodenya, ditemukan, dihitung di mana, lalu dicari, lalu diangkat naik, lalu disambung, lalu diturunkan. Berapa lama? Sekarang kita hitung masalah penyambungan saja. Kalau kabel itu sudah ketemu dan diangkat di atas kapal lalu disambung, paling lama 6 jam. Walaupun itu 188 core. Yang jadi lama adalah menaikkan kabel itu ke atas kapal. Proses sebelum itu yang lama. OTDR itu sejam sudah dapat di mana titiknya. Yang masalah kau harus ke sana naik kapal. Itu. Lalu kau harus turun ke bawah cari. Lalu kau harus potong pelindungnya baru angkat kabelnya naik. Di situ dia lama. Itulah bisa berhari-hari. Kalau bagaimana penyambungan per core, 1 core itu
satu core itu mungkin 15 menit untuk yang ahli lah. Di bawah situ, itu satu core. Nah, silakan tambah-tambahkan saja. Berapa lama kalau dia putus itu tadi tergantung berapa jaraknya, di mana kedalamannya, apa pelindung luarnya, lalu berapa lama diangkat ke kapal. Itu misterinya. Jasuka kemarin lama gara-gara itu, penyambungannya sebentar sekali. Wih, 2 jam kayaknya itu Jasuka. Karena pas ditemukan 2 jam kemudian sudah online semua. Kalau memang dia disambung ya, cuma tidak dikasih tahu disambung atau dimanuver. Kemungkinan disambung, karena kalau dimanuver tidak mungkin berhari-hari. Kemungkinan disambung. Ya, jadi adik pertanyaannya tadi berapa lama? Saya akan bilang sehari lah. 1 hari sudah selesai kalau penyambungan core bawah laut. Berapapun banyaknya core-nya. Yang masalah seberapa lama ditemukan titik putusnya. Itu. Dan seberapa rumit diambil. Untuk luar negeri yang provider yang punya engineer yang bisa bayar engineer mahal, yang bisa bayar penyambungan di bawah, kayaknya cuma luar negeri yang punya, itu mungkin cukup cepat. Tapi kita itu masih kasih naik ke atas laut, ke atas kapal, baru disambung di atas. Masih begitu. Hitung-hitung ekonominya enggak masuk di Indonesia. Nah itu deh, jadi enggak ada waktu, tergantung. Tapi kalau bisa dibilang minimal sehari lah. Kalau dia enggak dimanuver itu sehari. Karena penyambungan 188 core dinaikkan ke kapal itu sehari. Menemukannya yang susah. Makanya mending dimanuver. Oke, ada lagi. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Lain yang ada ingin ditanyakan langsung on mic atau Tapi moderator, saya mau bertanya. ya Kak, silakan. Tapi Kak, jadi begini, itu tadi kan ada dimunculkan gambar tentang kabel-kabel yang sebarannya di Indonesia. Dan kalau tidak salah itu sebarannya itu dimulai dari Singapura. Itu kenapa bisa dari Singapura, Kak? Oke. Oke, saya punya 2 sumber, kita ambil yang mana ya? Kita ambil saja yang ke Indonesia. Ini saja. Share screen. Oke. Adik-adik sekalian, di submarine cable itu, adik-adik bisa tandai di samping sini. Itu pilih Indonesia saja. Ini yang terhubung dengan Indonesia. Itu bisa diperlakukan seperti itu. Dan muncullah gambar yang begini. Jadi ini adalah kabel yang terhubung dengan Indonesia. Sekarang jangan lihat Indonesianya, lihat yang dari luar negeri ya. Yang dari luar negeri itu ada 1, ini masuk 2, ini, terus dari sini 3 dari bawah, Australia, lalu 3 dari sini, ada dari sini, yang hijau saja, jangan yang tidak menyala ya, yang tidak menyala itu cuma numpang lewat. Masuk ke Kalimantan dari Filipina ini ya, dari Filipina kok tidak menyala ya, crop. Saya zoom lagi, tidak bisa. Oke, Singapura itu begini. Internet itu dek, seberapa cepatnya pun kau terhubung ke Google. Sebentar, saya harus menemukan bahasa yang pas. Oke, mata kuliah media transmisi, satelit, radio, kabel, tembaga. Oke. 4, kita anggap 4 itu saja di dunia media transmisi yang jauh antar benua lah. Nah, jadi begini dek.
orang layer 1, sekali lagi saya bilang fisikal, dia urus kabel saja, atau dia urus radio saja, dia urus satelit saja, pokoknya anunya sampai, cahayanya sampai, gelombangnya sampai. Orang data link itu memastikan dia terhubung, data bisa dikirim. Nah sekarang orang network, ini pertanyaanmu itu internet itu di orang network dan orang transport, engineer-engineer yang hebat sekali itu, routing-routingan. Nah begini deh, saat datamu itu terping, kau ping itu Google, network itu tidak peduli kau lewat media transmisi mana. Yang penting kau sampai di sana. Jadi sebenarnya kalau semua fiber optik ini mati, kan kita masih punya satelit, pasti terping ke sana. Cuma kan lambatnya nauzubillah itu satelit. Kayak di Papua itu ke sini, zaman saya itu belum ada, masih pakai satelit tembak ke Makassar, stasiun bumi. Jadi saat kau memping itu pingmu itu, paket datamu itu mencari jalan sendiri tercepat. Dia terpisah, terpencar, mencari jalan akhirnya ketemu di Google. Begitu juga sebaliknya. Jadi untuk memandang internet jangan hanya memandang fiber optik. Kita tidak bisa bilang internet fiber optik. Oh no, fiber optik mungkin saja cuma dari modemmu keluar, di luar tetap tembaga bisa jadi. Atau kayak di Papua zaman saya 2013, fiber optik masuk ke rumah. Tapi saat di ping, fiber optiknya itu cuma sampai ke STO Telkom, masuk stasiun bumi Papua, naik satelit masuk ke Makassar. Baru dari situ tersambung lagi optik. Atau kalau enggak routing langsung ke Bandung, stasiun buminya. Jadi paket data itu tidak mengenal media transmisinya, dia otomatis pilih jalur tercepat. Nah, itu teori internet dasar. Internet itu seperti itu. Paket datamu itu cari jalan sendiri. Nah, kenapa di Singapura kebetulan untuk internet itu jangan pikirkan semua masalah dunia gaib ya, dunia maya. Oh, enggak, ada fisikal. Nah, kabel fisikal itu dari Singapura ditarik masuk ke Indonesia. Jadi internet Indonesia itu punya 2 gateway. Yang pertama, kalau kau memping detik.com itu cuma di sini IIX, Indonesian apa gateway saya lupa, itu di Jakarta. Jadi kau ping detik kan tidak perlu keluar negeri, tapi saat kau ngeping sesuatu, kau minta paket data sesuatu yang berasal dari server luar, secara fisikal datamu itu pasti lewat fiber kan, karena ceritanya cepat, pasti lewat sini dan masuk ke Singapura dulu, karena di Singapura lah semua kabel-kabel dari luar negeri kita nih ketemu, baru masuk ringnya. Nih kabel merah ini ke sini, ringnya ke sini. Nih, jadi kau mau menghubungi Jepang ya lewat Singapura, mau enggak mau coba lihat. Ada enggak cara ke Jepang? Kau buka apa ya? Saya mau sebut situs Jepang tapi terlalu pornografi. Nah, kamu ke Jepang kan? Nah, ternyata tidak ada sambungan langsung nih, saya lihat. Nah, berarti tag dia lewat sini masuk ke South Korea, di Korea pasti ada nih ke Jepang nih. Nah, baru ke situ pingnya. Jadi semuanya muaranya di sini. Setahu saya ada dari Filipina. Filipina itu yang ini sepertinya ya. Masuk Manado, enggak, dia cuma numpang lewat ke Jakarta ya. Ada gerbang itu yang mau dibuat dari Filipina. Masuk ke Manado. Nah ini kayaknya, ini dari mana ini? Ini mana ini? Amerika ya, ya. Ini ada gerbang di Manado. Jadi ada 2 gerbang itu, cuma bandwidth-nya rendah ya di sini. Ada bandwidth yang masuk di Manado. Habis itu terhubung. Terhubung kah? Wah, kok enggak terhubung ya? Dia ada penghubung enggak? Di mana dia terhubung? Di sini enggak. Ini cuma ke Manado saja. Ya berarti pas pingnya sampai sini entah lewat mana dia nyebrang ke sini. Bukan lewat fiber berarti, mungkin ada tembaga dan lain-lain. Jadi pertanyaan adik kenapa harus ke Singapura? Karena gerbang IX. IX itu internasional. Ya, gerbang internet lah. Kita di sini, ambil dari sini. Jadi semua itu kalau kau punya provider sendiri, contoh kemarin yang baru-baru kan masih muda nih, Icon Plus nih, PT Indonesia Comnet Plus anak buahnya PLN nih. Anak perusahaannya, dia ngambil dari sini internet, dari Pegaskom. Ada Pegaskom tadi. Pegaskom. Nah, ini Pegaskom. Telkom juga sepertinya ambil dari Pegaskom. Ambil dari sini internetnya. Nah, kita enggak bisa bahas internet ya. Dia nyambung di sini dari kabel ini, tag dia sewa, titik di sini baru dia sambungkan sendiri Telkom. Jasuka kayaknya ambil langsung ya, Jasuka. Jasuka ambil langsung dari sini. Jasuka itu terhubung langsung ke Batam. Tak. Jadi bisa ke sini, bisa ke sini. Apalagi ya yang ambil dari Batam? Kita cek. Batam, ini merah nih. Merah punya siapa nih? Australia Singapura Cable. Nah, kuning punya Matrix Cable System. Siapa yang punya? Matrix Network. Dia ke Jakarta. Ya dari Singapura ke Jakarta. Ini gateway juga. Ambil dari Singapura. Nah, Adek. Jadi pertanyaannya kenapa dari Singapura? Begitulah fisikal
data itu pergi. Jadi gambar yang kau terima ini saat berubah menjadi 1010 cahayanya itu dia didomplengkan masuk ke sini. Kau belajar itu di dasar telekomunikasi, dasar telekomunikasi, proses penumpangan sinyal carrier ke dalam sinyal bla bla bla, saya tidak peduli, itu masuk dikonversi cahaya, dibawa cahayanya ke sini di Singapura. Di Singapura dia pilih network mana yang paling dekat dengan server yang kau tuju. Itulah internet. Dasar, sekompleks itu internet. Kita bahas fiber ini loh. Mungkin saja kalau kau foto satu manusia, lalu dipecah digital, kepalanya lewat satelit, tangannya lewat fiber optik sini, apanya lewat leverage sini, yang penting ketemu di Jepang. Lalu di Jepang kirim ulang lagi, yang penting sampai. Bisa saja dia mutar loh. Nah itulah bahaya kalau satu kabel di-cut, artinya kan dia tidak bisa lewat situ. Nah, traffic itu full. Satu kabel itu anggap jalan raya. Kalau jalan rayanya lenggang itu Petarani, Veteran. Tapi kalau Petarani macet, tak. Bukan macet ya, anggaplah ada pembangunan jalan layang. Orang kan manuver itu di jalan-jalan yang alternatif. Yang sebelumnya tidak macet, tiba-tiba jadi macet. Begitulah yang terjadi. Jadi tetap bisa terping, tetap ada ring di Indonesia, di dunia tetap ada. Tapi kalau core utama putus, maka jalur alternatif semua penuh. Jadi paketmu itu tidak bisa lewat. Pingmu itu lambat. Coba sekali-sekali ping. Anak elektro harusnya tahu ngeping. Ping Google, ping apa. Coba lihat di situ. Nah, sekian. Kenapa harus di Singapura? Karena kabel fisikal FO kebanyakan lewat situ. Bukan kebanyakan, hampir semua. Cuma satu yang lewat Filipina tadi. Oke, sekian. Terima kasih Kak atas jawabannya. Jika masih ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom chat atau on mic saja. Ya. Mungkin sudah cukup. Tapi Kak, mungkin Bertanya. sudah tidak ada Kak yang ingin bertanya. Ya. Ya. Tidak ada. Kita lanjutkan saja di himpunan pengurus ini atau prodi berikutnya. Bikinkan kuliah tamu. Lalu kita bahas per segmen gitu. Itu lebih bagus sebenarnya. Ya, jadi kalau yang untuk yang mau paham saja, kalau mau kuliah saja sih ya tidak apa-apa. Tapi siapa tahu kau mau paham, kau mau keluar dan paham. Oke. Baik, sebelum saya menutup kegiatan pada siang hari ini, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Kabel bawah laut dapat rusak oleh gesekan bawah laut ataupun bencana alam. Dengan hal tersebut, kabel tersebut bisa diperbaiki dengan cara kabel tersebut diangkat terlebih dahulu ke atas kapal, lalu disambungkan dan menggunakan alat OTDR untuk mendeteksi atau mengukur karakteristik kabel tersebut, di mana kabel tersebut mengalami gangguan atau putus. Demikian kesimpulan tersebut. Kepada Kanda Sugiarto Kahar, terima kasih telah membawakan materi dalam kegiatan era digital kali ini. Saya Rama Septiansyah selaku moderator menutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua partisipan yang telah bergabung.